Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurafifah dengan NIM 12050101480 pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tahapan normalisasi basis data, mulai dari bentuk pertama atau first normal form sampai ke bentuk normal yang ketiga. Nah, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah serangkaian langkah diikuti untuk mendapatkan desain database yang memungkinkan akses dan penyimpanan data yang efisien dalam database relasional. Langkah-langkah ini mengurangi redundansi data dan memungkinkan data menjadi tidak konsisten. Redundansi adalah sesuatu yang berulang yang tidak perlu, keadaan berulang yang tidak perlu. Apa manfaat normalisasi? Manfaat normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, bisa meningkatkan kecepatan, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah modifikasi data. Nah, tahapan-tahapan normalisasi yang pertama yaitu first normal form atau normalisasi bentuk pertama. Suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama apabila tidak ada baris data yang duplikat atau berulang dalam tabel. Setiap sel memiliki nilai tunggal, artinya tidak ada perulangan. Yang ketiga, data dalam kolom memiliki tipe data yang sama atau sejenis. Yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu second normal form. Syaratnya yang pertama memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Yang kedua menghilangkan ketergantungan transitif atau semua kolom yang bukan merupakan suatu key atau non-attribute key harus bergantung secara penuh dengan satu primary key. Yang ketiga yaitu third normal form atau tahapan normalisasi bentuk ketiga, yang mana persyaratannya yaitu yang pertama memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Syarat yang kedua, tidak boleh ada kolom yang transitive functional dependencies, yaitu ada kolom yang bukan merupakan key atau non-attribute key yang bergantung pada kolom yang bukan key lainnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel normalisasi dari KRS 3 orang mahasiswa, di mana di sini sudah dituliskan semua atribut-atribut yang akan direkam pada database. Namun, untuk bisa merekam data-data tersebut, kita harus melakukan normalisasi. Pada normalisasi bentuk pertama, kita harus memenuhi persyaratannya, yang mana tadi persyaratannya untuk normalisasi pertama tidak ada baris data yang duplikat atau berulang dalam tabel. Nah, kita lihat dari tabel normalisasi, pada data NIM atau pada atribut NIM, nama mahasiswa, semester, prodi, dan kaprodi itu terdapat perulangan. Maka kita harus menuliskan baris data tersebut secara lengkap dan tidak ada baris data yang tidak lengkap. Maka tabel untuk bentuk normal pertama dapat kita lihat pada tabel ini, yang mana tadinya untuk NIM dan nama mahasiswa yang bernama Siti itu tadi hanya dituliskan satu kali, sedangkan pada bentuk normal pertama kita tuliskan satu persatu sesuai dengan mata kuliah yang sudah diambilnya. Nah, selanjutnya bentuk normal yang kedua, kita harus memenuhi persyaratannya, yang mana persyaratan pada bentuk normal kedua yaitu pertama memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Nah, kita sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Selanjutnya, persyaratan yang kedua yaitu menghilangkan ketergantungan transitif atau semua kolom yang bukan merupakan suatu key
harus bergantung secara penuh dengan satu primary key. Nah, untuk tahapan ini kita harus mencari primary key dari tabel bentuk normal pertama ini, di mana kita bisa menunjuk NIM, kode mata kuliah, dan kode dosen sebagai primary key dari tabel ini. Maka untuk bentuk normal kedua, tabel ini bisa kita bagi menjadi 4 tabel karena memiliki beberapa primary key, sedangkan syarat untuk bentuk normal kedua itu hanya mempunyai satu primary key. Jadi kita bagi menjadi 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, mahasiswa, dan atribut prodi serta atribut kaprodinya. Yang tabel kedua yaitu tabel dosen, di mana kode dosen, atribut kode dosen sebagai primary key-nya dan nama dosen sebagai atributnya. Tabel yang ketiga yaitu tabel KRS, di mana NIM sebagai atribut dan sebagai primary key, dan kode mata kuliah sebagai atribut, dan semester pun menjadi atribut dari tabel KRS. Nah, selanjutnya tabel yang keempat, tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah mempunyai atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah serta SKS dan kode dosen, di mana di sini yang menjadi primary key adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya untuk normalisasi tahap ketiga, normalisasi bentuk ketiga, kita lihat lagi persyaratan dari bentuk normal ketiga, yaitu memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Sedangkan kita sudah memenuhi kriteria bentuk normal kedua, maka selanjutnya kita penuhi syarat kedua, tidak boleh ada kolom yang transitive functional dependencies atau kolom yang bukan merupakan key yang bergantung pada kolom bukan key lainnya. Kita lihat lagi pada tabel. Nah, kita lihat pada tabel bentuk normal kedua, yaitu pada tabel mahasiswa, di mana pada tabel ini terdapat 2 mahasiswa yang mempunyai prodi yang sama, maka kaprodinya pun ikut sama, sehingga menunjukkan adanya dependensi antara 2 atribut tersebut. Tabel ini menunjukkan bahwa kaprodi tidak memiliki dependensi secara langsung kepada NIM, atau kaprodi ini memiliki dependensi transitif, sedangkan pada persyaratan bentuk normal ketiga tidak boleh ada kolom yang transitif fungsional. Pada tabel mahasiswa ini mempunyai kolom yang memiliki dependensi transitif. Jadi tabel mahasiswa ini kita bagi lagi menjadi 2 tabel supaya tidak mempunyai kolom yang memiliki dependensi transitif. Maka pada bentuk normalisasi yang ketiga dapat 2 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi, yang mana tadinya kaprodi digabung menjadi satu tabel bersamaan dengan atribut NIM, nama mahasiswa dan prodi. Sekarang dipisah untuk tabel mahasiswa hanya tersisa atribut NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Untuk tabel yang kedua, yaitu tabel prodi, terdiri dari atribut prodi dan kaprodi. Setelah kita lakukan normalisasi,
kita lanjutkan ke Oracle Data Modeler untuk membuat database-nya. Nah, tabel yang akan kita masukkan ke dalam Oracle Developer Data Modeler adalah tabel dosen, tabel KRS, tabel mata kuliah, dan tabel mahasiswa, serta tabel prodi. Langsung kita ke Oracle. Kita buat entitasnya yang pertama. Nah, di sini kita lihat tabel mahasiswa. Jadi kita buat dulu tabel mahasiswa dengan atribut name, entitasnya mahasiswa dengan atribut yang pertama yaitu name. Untuk data type logical, source type integer, dan name ini merupakan primary UID atau primary key-nya. Untuk atribut yang kedua, nama mahasiswa, data type logical, source type varchar dengan size 25, mandatory. Lalu untuk atribut yang ketiga yaitu prodi. Data type logical, source type varchar, untuk size-nya 25, mandatory, lalu oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu entitas, yaitu entitas mahasiswa dengan atribut name, nama mahasiswa, prodi. Selanjutnya yaitu tabel prodi. Kita buat entitas prodi, dengan atribut nama prodi dan kaprodi. Data type-nya logical, source type varchar dengan size 25, mandatory. Lalu atribut yang kedua yaitu kaprodi. Data type logical, source type varchar, size-nya 25 dan mandatory. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai entitas prodi. Selanjutnya kita ke tabel KRS. Kita akan membuat entitas KRS dengan atribut name, data type-nya logical, dan source type-nya integer. Kita tandai name sebagai primary UID atau primary key. Atribut yang kedua yaitu kode mata kuliah. Data type logical, source type integer, source type varchar, size-nya 25, mandatory. Lalu untuk atribut yang ketiga yaitu semester. Data type-nya logical, source type-nya varchar,
Zeiss 25 mandatory, lalu oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 buah entitas. Lalu kita akan membuat entitas berikutnya, yaitu entitas pada entitas dosen dengan mengikuti tabel dosen. Entitas dosen dengan atribut kode dosen, data type-nya logical, source type-nya varchar, Zeiss 25. Kita tandai kode dosen sebagai primary ID atau primary key. Atribut yang kedua, nama dosen. Data type logical, source type varchar, Zeiss-nya 25, mandatory, lalu oke. Nah, setelah kita buat entitas dosen, kita akan membuat entitas mata kuliah, di mana kita harus mengikuti tabel mata kuliah yang ini. Kita buat entitas mata kuliah. Dengan atribut kode mata kuliah, data type-nya logical, source type-nya varchar, dengan size 25. Kita tandai kode mata kuliah ini sebagai primary UID. Atribut yang kedua, nama mata kuliah. Data type logical, source type varchar, Zeiss 25, dan mandatory. Selanjutnya atribut yang ketiga yaitu semester. Data type logical, source type varchar, Zeiss 25, mandatory. Lalu atribut yang terakhir atau yang keempat yaitu kode dosen. Data type logical, source type varchar, mandatory, lalu oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 5 buah entitas. Lalu kita akan membuat relasinya, di mana entitas mahasiswa berelasi dengan entitas prodi dengan relasi one to many. Entitas mahasiswa juga berelasi dengan entitas KRS dengan relasi many to one. Lalu, entitas KRS juga berelasi dengan entitas mata kuliah dengan relasi one to many. Artinya dalam satu KRS terdapat banyak mata kuliah.
Nah, selanjutnya entitas mata kuliah juga berelasi dengan entitas dosen dengan relasi one to one yang artinya satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen atau satu dosen hanya mengajar satu buah mata kuliah. Nah, seperti inilah database dari tabel data KRS 3 orang mahasiswa yang sudah dinormalisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.